tinggal tunggu waktunya aja gitu. Apa yang kita tanam nanti kita tuai gitu. Jadi baik maupun buruk nanti akan kembali ke kita. Jadi kayak istilah kadang kayak gini, mohon maaf. Kadang ada orang gini, kalau mau ngatain saya aja, jangan anak saya gitu. Ya itu meresiko, makanya punya mulut ibunya dijaga, jangan suka kayak pentasan meleduk, ya kan? Kayak bom mulutnya, nyakitin hati banyak orang. Karena apa? Karena karma itu berlaku, nggak jatuh ke kamu langsung ke anak kamu. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya anak cacat ataupun nggak bisa ngomong, itu tuh perbuatan dari kedua orang tuanya. Kadang-kadang ataupun kakek neneknya. Itu nantinya yang nanggung anaknya. Karena apa? Kamu jahat, kamu membunuh orang, kamu nyakitin hati orang, mulut kamu lebih tajam dari pedang. Nah, nanti kamu diberi ganjaran sama Allah, dikasih anak buta, anak cacat, suruh kamu ngerawat, malu atau enggak, nelangsa atau enggak, kalau kata orang Jawa, pasti nelangsa. Karena apa? Ya biarin aja, selama hidup kamu jahat. Ya sekarang kamu dinaik ganjaran, dikasih teguran dengan cara kamu dikasih keturunan yang mungkin cacat ataupun apa. Dan kembali lagi, ya kan, kalau di Konoha ini kan, kalau persepsi masalah rumah tangga diikutin campur sama mertua pasti berantakan. Enggak semuanya, jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus menilai bagaimana mantunya seperti apa. Kalau sekedar mengingatkan itu kan hal wajar, hal sepele. Ya ibaratnya contoh anak kecil nggak boleh dikasih makan pedas. Diingatkan masih kecil, nggak kuat lambungnya, jangan dikasih makan pedas. Ya itu kan benar, hanya sekedar mengingatkan. Nah kalau cuman sekedar kata kayak gitu, ibaratnya dipermasalahkan, kan berarti kan menantunya yang nggak benar. Emang pancen menantunya. Kalau hanya masalah sedikit dibesar-besarkan, ya emang menantunya, terus mertua dituduh nyolong, ya mana ada yang terima. Contoh, sebenci-bencinya sama orang tua tetap orang tua, ya kan. Kalau istri ada mantan, tapi bukan seperti itu konsepnya. Itu kan hanya sekedar kata ulasannya aja, nggak seperti itu. Tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, nggak salah, terus istrinya yang nggak benar, yang ngapain harus dibelain? Ya nggak usah, ya belain orang tuanya lah, kayak gitu, ya nggak sih? Nah, jadi karma itu berlaku. Lihat aja nanti kedepannya, pasti kan yang namanya kayak gitu akan ada ganjaran dari Allah, entah itu datangnya dari orang lain ataupun masalah yang akan menimpa orang itu. Ya kan, Tuhan kan nggak tidur, tinggal ditunggu lah, dihitung. Mungkin berapa hitungan tahun gitu, pasti akan memetik hasilnya itu, entah itu baik ataupun buruk, pasti akan ada. Ya, berarti kan dermawannya hanya sama followernya. Ya iyalah, follower kan yang bikin dia kaya, maksudnya saya ya cing, yang bikin dia kaya ini kucing, kan kayak gitu. Jadi permasalahan sedikit aja, mungkin kalau semua yang dia lakukan dikontenin mungkin nggak bermasalah karena kan dapat uang. Tapi kalau tidak dikontenin kan nggak dapat uang, kan rugi. Itulah orang yang kikir gitu. Kikir hatinya. Jadi makanya kita jangan menilai seseorang dari penampilan rapi belum tentu hatinya baik. Nah, kadang-kadang penampilannya tertutup aja belum tentu sholat kok. Ya enggak. Jadi ya enggak kenal aja bisa menilai sifatnya dari ucapannya. Yang dari ucapannya aja kayak gitu, ya udah kelihatan hatinya gimana gitu loh. Hanya orang buta yang mungkin menilai, hanya orang yang hatinya sama, terlalu egois, terlalu mengejar karir, terlalu berpikir oh ya kalau nggak gini nggak gitu, nggak konten, nggak ini, nggak bisa makan, mungkin nggak punya uang, jadi kayak takut Allah itu nggak ngasih rezeki. Jadi orang yang hatinya kikir gitu, ya nggak, kamu kikir sih, jangan kikir ya. Kalau punya rezeki, kalau habis gajian berbagi, tapi nanti dikontenin ya, biar kamu ngasihnya 1 juta dapatnya 15 juta, kamu kan pinter. Nah